Mantap, Bray. Karyawan berapa semua, Kang? Karyawan sekarang tuh ada 36. 36. 36. Untuk Tuparep ini bisa 6 juta sehari karena dia 24 jam. 6 juta sehari. Ya, 24 jam ini. Sebulan libur berapa kali? Tidak ada libur. Nggak ada libur. 6 juta kali 30. Hitung sendiri. Udah hampir 200 cabang. Satu cabang. Cabang utama. Ya, karena 24 jam juga sih. Karena sini. 24 jam. Iya. Belum yang lain-lainnya. Jadi kita ada 3 cabang yang 24 jam. 24 jam karena lokasinya bagus, strategis. Oke. 3 cabang aja udah hampir 500 juta itu. Ya. Belum yang lain-lainnya. Ya. Dalam keadaan susah. Dalam keadaan susah, Kang. Saya tuh suka gitu memberi gitu. Ya, mungkin ini balasannya gitu. Karena saya suka memberi. Akang sih nggak berharap ini ya. Nggak berharap, Kang. Karena emang memberi aja. memberi aja. Ikhlas Tapi gitu dalam mungkin hati. justru ini hikmahnya Allah memberikan rezeki balasannya ini. Iya, luar biasa sekali, Kang. Oke, mungkin Ini itu wujud dari- syukur, Kang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bray? Sehat ya? Nah, kita masih di Karawang nih. Kita ada di Jalan Tuparep, Kabupaten Karawang, dekat alun-alun. Tepatnya di seberang Bank BRI Tuparep. Saya kesini penasaran mau ketemu teman lama yang dulu sama-sama aktif di komunitas UKM Karawang. Namanya Koh Yohanes. 4 tahun kita nggak ketemu. Ternyata barusan dapat kabar dia sudah punya usaha nasi goreng, bahkan cabangnya sudah 12. Dalam 4 tahun gak ketemu, dulu mah saya tahu susahnya. Tiba-tiba sekarang udah punya 12 cabang. Kaget saya. Penasaran saya pengen ke sana. Semua penasaran kan? Kita lihat ya. Kita temuin langsung di sini, barangkali dia ada di cabang sini. Kabar sih tadi kawan saya bilang ada di sini. Yuk kita ke sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orangnya ada di sini. Kang Aduh, Iqbal, kemana apa kabar? aja nih? Alhamdulillah sehat. Gua makin gemuk aja nih. Alhamdulillah sehat selalu. Kang, kita berapa tahun gak ketemu nih? 4 tahun ya? 4 tahun ada nih. Aduh. Dari kemana 2017 aja terakhir pandemi juga saya udah hijrah ke Bogor. nih? Iya benar. 4 tahun gak ketemu, saya kemarin ya, sama tadi juga ada yang cerita. Katanya Akang punya usaha nasi goreng. Iya benar. Ini. Katanya punya cabang 12. 16. Hah? Iya, 16 sekarang. Bukan 12, Bu Irsa, 16. 16. 12 aja udah bikin saya kaget. 4 tahun gak ketemu, saya Iya. tahu dulunya. Iya, benar. Lagi susah-susahnya. 4 tahun udah punya cabang, bukan 12 tapi 16. Ini nasi gorengnya. Ya, nasi goreng Chef Cuncun. Ini Chef Cuncun. ya, ini cabang center ini, pusat. Ini pusat. Oh. Di Jalan Tuparep. Ini pusatnya. Iya, pusatnya. 12 cabang itu 16 cabang. Iya, 16 cabang. Pasti banyak cerita nih. Nanti kita ngobrol-ngobrol, boleh kan? Betul, boleh, Nih, boleh. kebetulan saya sekarang punya channel YouTube namanya Bang Bray. Bang Bray. Oh iya, siap. Jadi kalau nggak keberatan, saya liput, boleh? Oke, boleh Kang. Boleh. Sekarang saya mau nyobain nasi gorengnya nih. Nah, ini kebenaran nih ada Bang Bray di sini. Biasanya kan karyawan yang masak. Spesial saya yang masak lah. Waduh. Saya yang masakin masak. sama bosnya. Langsung masak saya. Oke, Kang, siap. Silakan masuk. Masya Allah, lama nggak ketemu kita nih. Ini pusatnya. Iya, Tuparep pusat Cuncun di sini. Kang, saya ingat betul tempo hari Akang pernah ikut kontes masak di di Grand Taruma. Juara 1. Kala itu juara 2. Juara 2. Betul. Kala itu. Itu kontes masak Nasi goreng Sekarawang. Sekarawang. Iya, Sekarawang. Nah, itu saya hadir tuh. Iya. Benar. Kang Iqbal ada di situ, saya tahu. Emang beda sih nasi goreng Cuncun. Saya pikir ya Akang cuma buka di pinggir-pinggir lapak biasa. Iya. Karena kan biasa kawan-kawan kita UKM kan ya masih startup semua. Betul, startup. Tapi ini Akang cabangnya kayak gini-gini nih tempatnya nih. Alhamdulillah. Ya. 16 cabang. Wow. Udah 4 tahun perjalanan ini. 4 tahun perjalanan, 16 cabang. Itu Karawang semua atau? Di Karawang ada 12, di luar kota ada 4 kita. Waduh, luar biasa pemirsa. Udah sampai luar kota. Luar kotanya mana aja ini? Di Bandung 2, Bandung, di Yogyakarta 1,
Hah? Jogja? Ya, Yogyakarta. Heeh. Ada satu kita di sana, sama di Bekasi. Itu franchise atau Itu punya sendiri. cabang sendiri? Cabang sendiri. Emang nggak buka franchise, nggak? Untuk saat ini tidak. Untuk Kenapa, saat Kang? ini. Untuk lebih mengelola aja, gitu. Supaya termanage dengan baik. Untuk saat ini Supaya tidak ada yang termanage franchise. dengan baik. Iya. Kualitas juga mungkin biar terjaga ya. Betul, Kang. Betul. Oke. Lebih ke ranah sana saya. Lebih ke ranah sana ya. Itu nggak kerepotan Kang 16 cabang? Karena sistemnya udah saya buat gitu. Jadi sistem yang bekerja gitu, Kang. Oh. Jadi Karyawan berapa semua Kang? karyawan sekarang tuh ada 36. 36. 36. 36. Masya Allah, keren benar. Asli keren Kang. Waduh, kaget saya. 4 tahun yang lalu tuh kita masih kumpul-kumpul di Jalan Proklamasi ya? Ya. Di rumah saya dulu. Rumah masih di sana atau udah pindah? Masih di sana. Masih di sana? Iya. Oh, luar biasa Masih di Kang sana. Yohanes ini memang dari dulu sederhana. Iya. Menjaga kesederhanaannya. Ini omset berapa Kang? Ini ya lumayan lah. Ya kalau nggak keberatan cerita gitu buat memotivasi. Oke. Untuk Tuparep ini bisa 6 juta sehari karena dia 24 jam. 6 juta sehari. Iya, 24 jam ini. Sebulan libur berapa kali? Tidak ada libur. Nggak ada libur. 6 juta kali 30. Hitung sendiri. Udah hampir 200 juta. Masya Allah. Ya kan? Kali 30? Iya. 180 juta. Iya, 180 Ya, juta. kurang lebih di atas 150. Iya. Satu cabang. Satu cabang. Cabang utama. Iya, karena 24 jam juga sih. Karena di sini. 24 jam. Iya. Belum yang lain-lainnya. Jadi kita ada 3 cabang yang 24 jam. 24 jam karena lokasinya bagus, strategis gitu. Oke. 3 cabang aja udah hampir 500 juta itu. Iya. Belum yang lain-lainnya. Iya. Wow. Kang, tapi rumah masih di sana? Masih di rumah yang dulu, rumah mertua. Masih kesederhanaan itu yang dipakai? Iya. Wow. Karena ya saya mah apa adanya gini. Nggak suka neko-neko sih, Kang. Sebetulnya omset segitu Akang udah bisa ya ganti kulit lah 4 tahun. Saya lebih ya mungkin saya seperti ini aja sih, Kang. Mungkin lebih nikmat karakternya mungkin ya. gitu, lebih nikmat seperti inilah gitu. Ngopi tetap masih sama Masih kawan-kawan. Iya, makanya ini kawan-kawan langsung udah kok Yohanes itu katanya diliput. Oke. Nah, tadi udah bicara omset. Terus juga pencapaian sudah juara 2 Sekarawang. Lomba masak nasi goreng. Setahu saya pesertanya banyak waktu Iya. itu. Terus juga Akang masih kerja nggak? Sekarang udah enggak. Udah nggak. Udah Waktu itu nggak, kan udah kalau nggak fokus. salah kerja di perusahaan gitu ya. Iya, dulu waktu pertama merintis itu saya masih kerja di pabrik. Masih kerja di pabrik. Nah, sekarang udah fokus usaha. Fokus ngurus usaha, fokus. Luar biasa Kang, ini pencapaiannya luar biasa. Dan banyak orang yang hidup di sini. Betul. 36 orang. 36. Plus keluarganya. Iya. Berkah luar Iya. biasa Kang. Amin. Nah, bagi saya itu pencapaian yang sudah sangat luar biasa. Nah, biasanya dari setiap kesuksesan, khususnya kesuksesan yang seperti ini, usaha seperti ini, biasanya ada cerita-cerita di balik itu kan. Barangkali kalau Akang nggak keberatan, kita berbagi dengan pemirsa. Iya, iya. Ya mungkin saya bisa seperti ini itu nggak mudah gitu, Kang. Nggak mudah gitu ya. Walaupun sekarang terlihatnya wow gitu, 16 cabang gitu ya. Tapi itu nggak jadi seketika, nggak semudah membalikan telapak tangan. Itu ada perjuangannya, Kang. Nah, kalau saya boleh cerita ini dari awal mulanya itu, saya itu kebetulan ini saya tuh bekerja sama dengan adik kandung saya sendiri gitu Oke. ya, dengan adik. Jadi ini tuh usaha berdua. Oke. Nah, dulu itu pertama kali merintis usaha itu, saya masih kerja di pabrik ya, masih status karyawan bekerja. Adik saya pun masih status karyawan, dua-duanya masih bekerja. Artinya waktu kita terbatas gitu. Ya. Nah, karena kita ingin punya usaha gitu, ingin belajar mandiri, ya selain itu buat nambah penghasilan juga gitu ya, nambah juga. Akhirnya kita sepakat pulang kerja itu sore kita dagang di kala itu saya bikin di Johar, itu juga
bukan kios, Kang. Tenda, lapak. Itu saya dagang numpang di emperan toko orang. Pakai tenda yang ya tendanya juga saya belinya bekas, pakai tenda rombeng. Bahkan si alasnya itu puing-puing gitu. Bahkan ada yang masih membekas nih di ingatan saya itu konsumen itu ya mungkin komplain ya, atau ya kalau saya anggap sih komplain lah. Dia tuh bilang gini, aduh beli nasi goreng di sana, cina di Ko Yohanes, sakit kaki saya. Ya emang karena puing-puing, Kang, gitu. Itu gitu. Terus ada juga yang cina ini mah nasi goreng tuh kayak gini amat, cina, karena situasi kondisi kiosnya itu emang tidak layak gitu, Kang. Kala itu gitu. Ya kita sih jadikan komplainan atau kritikan seperti itu untuk motivasi. Akhirnya punya modal lagi saya beli tenda yang agak bagus, punya modal lagi saya cor dia jadi rata Di tempat yang sama? Di tempat yang sama. Oke. Jadi Itu ada perbaikan. Terjadi berapa waktu tuh dari pertama kali merintis? Kurang lebih di sana itu saya 3 bulan. 3 bulan, oke. Wah, luar biasa. 3 Oke. bulan. Terus? Iya. Nah, setelah 3 bulan itu, karena dulu tuh saya tuh cukup capek ya, Kang. Jadi pagi kerja, malam dagang. Besok paginya kerja lagi, malamnya dagang lagi. 3 bulan saya tipes, Kang. Sakit saya. Saya sakit, adik saya masih kuat fisiknya, karena dia mungkin lebih muda juga gitu. 3 bulan saya nyerah ceritanya. Saya nyerah, saya bilang ke adik saya, udahlah kita cukup sampai di sini gitu. Saya nggak kuat gitu. Nyari uang tambahan, tapi sayanya sakit gitu. Udah nggak kuat saya. Nah, akhirnya adik saya juga pengen lanjut terus. Mau gak mau, dulu itu ceritanya saya itu nggak percaya ke orang, Kang. Nggak percaya ke orang. Jadi usaha itu dikelola berdua aja. Saya sama adik saya nggak percaya ke orang. Makanya nyampe 3 bulan berlalu, saya sakit. Saya memutuskan untuk berhenti. Adik saya ngasih support ke saya. Udah, lebih baik kita kan manggilnya Anes ke saya. Anes istirahat. Nanti Anton sama orang baru, sama karyawan baru. Anes cukup monitoring aja di belakang layar. Oke. Ya sudah kalau gitu, yang penting saya mah udah nggak kuat, kata Nggak bisa saya. terjun secara Nggak bisa teknis, terjun. ya. Fisik saya lemah. Oke. Karena kalau saat itu saya resign, nggak cukup, Kang. Nggak cukup buat dapur saya gitu. Makanya saya tetap mempertahankan pekerjaan saya, tapi saya pengen ini jalan, akhirnya saya pakai karyawan. Nah, beberapa ada sebulan kemudian juga giliran adik saya yang tumbang dia. Dia Tipes juga. tipes juga. Akhirnya mau gak mau autopilot, dua-duanya karyawan. Oke. Jadi kita udah free job. Dikelola oleh karyawan, tapi tetap kita kontrol gitu. Kualitas mutunya kita kontrol, keuangannya kita kontrol, manajemennya juga dikontrol gitu. Akhirnya kita bisa ada uang lebih ya. Nah, malah lebih bagus jadinya. malah lebih bagus. Jadi perlu di garis bawahi juga gitu. Ini teh modal pribadi, Kang. Saya nggak pinjem di bank, ini uang pribadi, uang dingin. Uang dingin. Uang nggak pribadi. pinjem ke bank. Enggak. Oke. Dari pertama saya buka cabang sampai saat ini nggak pernah saya berurusan dengan bank dalam hal usaha. Tidak ada hutang. Tidak pernah. Tidak ada hutang. Tidak ada hutang di bank, tidak ada. Untuk pinjaman usaha. Iya. Karena prinsip saya gitu ya, prinsip normalnya manusia gitu. Yang namanya hutang itu ribet gitu. Kalau prinsip normalnya manusia ribet gitu. Jadi kayak nggak tenang hidup ini gitu. Saya tuh merasa nggak tenang gitu kalau hutang itu. Iya. Terus tambahan juga dari teman-teman gitu ya yang sering ngasih masukan ke saya, bagus kamu, karena hutang itu mengandung riba katanya. Oh ternyata saya bener juga ya keputusan. Jadi riba itu yang bikin ribet. Nah, mungkin gitu, Kang, bahasanya. Riba yang bikin ribet gitu. Makanya saya nggak mau. Iya. Nggak mau. Yang judulnya hutang memang psikologis pasti sudah terganggu minimal itu. Betul. Yang kedua kita kayak dikejar-kejar. Betul. Berusaha itu
target belum tercapai tapi apa namanya, suasana hati udah terganggu dari awal dari Betul. perjuangannya gitu. Ya oke, itu modal sendiri. Modal. Dari berapa modalnya Kang? Dulu saya buka cabang pertama itu karena seadanya 8 juta. 8 juta. 8 juta seadanya. Oke, semua tempat sewa Iya. atau ada yang punya? Enggak, tempat sewa. Penyimpanan gerobak pun saya nyewa karena gerobak gak mungkin stay di situ. Itu kan toko orang buat malam. Ya. buat malam. Tempat gerobak juga kita sewa, listrik kita bayar gitu. Semuanya sewa. Ada nggak rencana punya tempat sendiri? Paling nanti rencananya buat office kalau saya sih. office. Beli kios atau ruko. Oke, buat khusus office, Ya, bukan kalau untuk jualan. Bukan, ya. Tadi salah satu ada cerita lain nggak yang mungkin juga berdarah-darah gitu? Ada. Nah, itu kan cabang pertama, Kang. Oke. Nah, dari hasil cabang pertama itu, karena saya tuh gemi ya. Gemi itu apa ya? Jadi saya tuh nggak mau mencampurkan uang pribadi dengan uang usaha. Oke. Jadi uang usaha itu terpisah. Terpisah. Nah, dari cabang pertama itu saya bisa mengumpulkan uang keuntungan itu 20 juta. 20 juta dalam waktu 3 sampai 4 bulan kalau nggak salah. 3 sampai 4 bulan lah. Hampir 3 kali lipat ya itu ya, Iya, perkembangannya. Oke. Nah, ketika saya pegang uang segitu, itu uang usaha gitu ya. Beda. Saya konsultasi dengan adik saya. Kumaha lamun ngajian cabang deui? Gimana kalau bikin cabang lagi? Kata saya. Iya. Gimana kalau bikin cabang lagi? Oh ya udah. Soalnya kala itu pegang uang 20 juta itu bingung, Kang. Bingung gitu, bingung mau diapain gitu uang ini. Daripada habis gitu ya. Lebih baik kita buka cabang. Lagi. Dulu itu cabang kedua saya juga sama, nggak sanggup sewa kios kayak gini, nggak sanggup karena mahal juga ya. Jadi versinya kaki 5 juga, Kang. Oke. Kaki 5 cuman lebih modern, kayak tendanya baru, Oh, iya. Modal terus ada. mejanya baru karena ada uang gitu, 20 juta nih gitu. Nah, yang paling tragisnya itu, jadi saya itu punya 2 cabang ya, karena udah buka ini ya, punya 2 cabang, 4 karyawan. Karena satu cabang itu 2 ya. 2, ya. Cabang yang baru ini nih, ya mungkin karena salah kami juga gitu, salah saya dan adik saya juga, karena kurang kontrol, karena kami kan sibuk bekerja, sehingga operasionalnya terganggu. Si karyawannya itu tidak disiplin. Uang buat belanja kan sekarang jualan nih, dapat otomatis kan separuhnya ada tuh buat belanja gitu. Itu uang buat belanja itu dipakai sama dia. Dipakai pribadi. Pribadi. Oh. Pas mau belanja nggak ada, akhirnya tutup. Saya suntik modal supaya tujuannya supaya jalan lah operasional. Besoknya gitu lagi, suntik lagi gitu lagi, sampai bangkrut, Kang. Cabang kedua. Aduh. Sampai bangkrut. Nah, sampai bangkrut. Akhirnya saya tetap punya satu kan, yang di Johar itu. Itu Donnya itu artinya, oh mungkin kuduna harusnya punya 1 cabang aja, punya 2 cabang kita belum mampu, gagal. Buktinya uang 20 juta hilang gitu. Jangankan untung gitu ya, balik modal aja enggak. Di situ sempet down. Berapa lama gitu ya? Udah kita fokus satu aja. Nah, tapi godaan buka cabang itu ada lagi ketika uang ngumpul lagi, Kang. Uang ngumpul lagi. Aduh, ini mau dikemanain nih uang gitu, Meeting lagi nih saya sama adik saya. Udah bikin cabang lagi aja gimana? Ya udah, bikin cabang lagi. Bikin cabang kedua, ketiga gitu ya. Nah, punya 3 cabang, saya sempat stuck tuh berhenti dulu gitu. Karena berhenti dulu, saya tuh pengen menikmati hasil usaha saya gitu. Karena dari dulu saya tuh nggak menikmati, Kang. Uangnya itu terpisah. Ya. Terpisah. Nah, jadi di cabang ketiga itu saya mulai menikmati. Saya tanya ke istri,
Karena dulu juga saya waktu itu sempat ngejual emas istri, Kang. Oh, buat iya. buat modal Untuk gitu ya. modal. Yang 8 juta itu kan ya. Kan itu uang dari emas juga gitu. Saya nanya ke istri, pengen beli apa? Nih emas saya gantiin. Nah, pengen beli ya alat elektronik lah, biasa istrinya nih saya beliin gitu. Ya pokoknya keinginan istri saya penuhin dulu, setidaknya keluarga saya gitu menikmati hasil usaha saya di cabang ketiga ini. Oke. Nah, terus itu cabang ketiga itu dilanda pandemi, Kang. Dilanda pandemi, mulai rame-rame tuh. Berarti kurang pandemi. lebih 1,5 tahun yang lalu dong. Satu setengah tahun yang lalu. Itu cabang ketiga. Itu cabang ketiga. Cabang ketiga saya udah mengalami pandemi. Dan saya pun ditinggal sama karyawan saya, Kang. Ditinggal. Pada pulang. Ya mungkin mereka pada takut gitu kan. Karawang itu zona merah dulu gitu. Mereka pada berhenti kerja, nggak mau kerja, Iya, nggak saya mau ingat ketemu banget orang. tuh, gitu ya. mencekam suasananya itu. Mencekam banget. Ya. Nah, sehingga saya tuh lemah di manpower, Kang. Manpower saya berkurang gitu. Manpower saya berkurang. Akhirnya ada kalanya satu cabang atau 2 cabang tutup. Saya nggak bisa konsisten buka. Otomatis omset pun down. Wah, itu benar-benar cobaan yang luar biasa juga gitu, Kang. Nah, tapi alhamdulillahnya saya dan adik saya saling menguatkan. Stop dulu nih, tadi kan saya janji mau masakin. Nah, ayo saya masak dulu nih. Masak dulu kita. Kita lanjut ngobrol ya. Iya, nanti lanjut lagi lah. Siap. Ayo saya masakin. Iya. Waduh, dimasakin ini kita nih. Waduh, langsung dimasakin sama bosnya. Nanti kita masakin buat Pak Iqbal. Masya Allah. Saya Pak, masak spesial. tangannya beda. Waktu lomba tempo hari itu, waduh. Iya. Dari Padahal ini- aromanya ya udah ketahuan. Juara lo sekabupaten. Udah jarang sekali masak. Nah, berhubung ada Kang Iqbal lah, saya masak lah. Siap. Oke, nanti tunggu Kang Iqbal ya. Jadi- Masih ada orderan. Saya akan menikmati nasi goreng bikinan Koh Yohanes yang sudah punya 16 cabang. Wah, sampai Jogja. Luar biasa. Langsung dari si bos ya. Ini alhamdulillah lagi gacor nih, lagi gacor tuh Lagi kemarin. banyak ya? Oh, Lagi banyak orderan. Karena kita online juga ada GrabFood, GoFood, ShopeeFood. Kita udah ntar kita pasang semuanya, nomor teleponnya, Iya. kalau ada akun Facebook, Instagram, link ininya, Shopee-nya, Shopee apa, GrabFood, Iya. dan lain-lainnya, semuanya ya. Ini sebenarnya jarang nih saya nih pegang ini nih. Kebetulan aja ada Kang Iqbal nih. Kehormatan bener ya, langsung Koh Yohanes yang masak. Nah, ayo kita lihat tuh. Nah, telurnya. Tadi tuh sebelum Koh Yohanes masak itu antri banyak banget. Kita sampai nunggu sampai berapa antrian, Kang ya? Iya. Ini terus dia 24 jam buka. Oh. Mantap. Ini nasi goreng kampung, dia kayak akan rempah-rempah, Kang. Oh, iya. Bikin sendiri kita. Untuk bumbunya khas ya. Khas. Nggak ada dijual di mana-mana. Tidak ada. Karena di situ kuncinya. Ya. Kayak akan rempah-rempah. Nah, ini dia nasi goreng Chef Cuncun persembahan Koh Yohanes. Cuncun itu artinya apa, Kang? Itu sebutan aja, brand. Oh, brand ya. Biar mudah diingat. Tapi ada artinya? Lebih ke panggilan. Panggilannya. Oh, iya. Tuh, wanginya beda sama nasi goreng yang lain. Mantap. Kalau senior kita bilang maknyus.
variannya apa nih? Nasi goreng Nasi goreng kampung. kampung. Kan ada original, ada yang pete, ada yang apa gitu ya. Ini apa aja di sini? Di sini ada lada hitam, Lada hitam, gila, Ah. ada teri Medan, teri Medan. ada ebi. Oh, iya iya. Tuh, cepet, udah jadi. Ya. Oh, aduh, mantap betul ini. Satu porsinya banyak loh. Wah, ini mah bisa berdua, Kang. Waduh. Nasi goreng spesial dari Kang Yohanes. Wah, udah jadi. Waduh, luar biasa. Langsung jadi. Itu kan cepet banget, Kang. Itu Iya. nggak nyampe 5 menit kayaknya tadi. Oh, ini mah enak. Biasanya kan orang mau pesan apa-apa GPL katanya. Iya, Ini GPL. mah cepet, ini super cepet. Langsung saya cobain. Ini Silakan. saya sendiri. Akang mana? Udah tadi saya. Ah, udah. Sebelum Bang Bre datang udah makan. Masya Allah. Kita cobain ya. Iya, ya, Kang. Luar biasa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nasi goreng Chef Chun Chun, namanya nasi goreng kampung. Ada teri Medan, ada kampung ya. Terus banyak, ada berapa varian tadi? Hampir 12. 12 varian. Dan Masya Allah, enak bener. Wanginya juga beda. Kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, enak. Enak banget nih. Bumbunya khas, Kang. Iya. Luar biasa nih, mantep. Bisa banyak banget porsinya, kalau buat saya ini kayaknya nggak habis. Begitu sih standarnya. Oh, standarnya emang standar orang yang perutnya lumayan ya. Saya badan kecil. Ini harga berapa, Kang? Kalau biasanya Goreng dijual? kampung itu 18.000. 18.000. Terjangkau ya, mantap ya. Ini kalau udah di restoran udah 25-30 nih, Kang. Ya, betul. Asli Bray. Lu kudu beli nih. Di depan Bank BRI, Tuparep. Nggak, cari aja yang spanduknya warna merah, nasi goreng Chef Chun Chun. Rugi kalau nggak beli, beneran. Ini beda. Asli, beda. Kayaknya lu belum bisa nemuin rasa kayak gini kecuali di sini. Gue udah keliling juga di beberapa nasi goreng dan memang saya pencinta nasi goreng. Tapi ini beda. Enak banget. Mantap. Nah, itu cabang ketiga ya. Itu jedanya udah lama juga sih. Yang pertama kita menikmati hasil, yang kedua dihajar pandemi gitu ya. Karyawan pada Bubar. Nah, akhirnya beberapa bulan kemudian saya tuh ada lagi uang gitu. Ada lagi uang. Ya biasa, kompromi lagi. Buka cabang lagi yuk yang keempat. Ayo, siap. Ya udah, kita fokus ke manpower, cari manpowernya dulu. Udah dapat manpower, kita buka cabang keempat, ceger. Nah, di situ saya rasa puncak kejayaan saya tuh di situ, Kang. Di cabang keempat. Karena apa? Karena di cabang keempat ini, ketika saya buka cabang keempat, yang pertama gitu ya, ketika saya buka cabang keempat, cabang yang ketiga, 1, 2, 3 ini ikut hidup, ikut naik. Oh iya iya. Ikut Iya. naik. Bukan hanya sekedar menopang cabang baru, tapi Bukan. ini udah survive karena Udah cabang survive. barunya langsung survive. Langsung survive, betul. Oke, berkahnya ada di situ. Berkahnya di situ, betul. Oke, terus Nah, sehingga dari 4 perputaran uang usaha saya Lebih cepat. cepat. Nah, dari cabang keempat, ke-5, ke-6, ke-7 sampai sekarang ke-16,
saya bisa cepat karena dalam 1 tahun dalam itu. 1 tahun kan. Oh, Karena berarti perputarannya cepat. perihnya itu di 3 tahun. Betul. 3 tahun tuh Kemudian perih banget. akan konsisten, sabar ya kan, Iya. terus berjuang Iya. dengan segala macam cobaan. Iya. Ternyata Allah bukakan rezekinya di ketika itu sudah lulus mengalir gitu Iya, ya. langsung bret Sampai 16. sampai 16 Sampai sekarang. Jogja. Sampai Jogja. Sampai ratusan juta. Iya. Rencananya mau diapain itu duit kan? Rencananya ya saya senangnya buka lagi senang gitu. Jadi gini Kang, Ya. dengan saya buka cabang, saya bisa mengurangi pengangguran. Iya. Merekrut orang. Menghidupi banyak orang, Betul. keluarga. Betul. Jadi saya senangnya gitu. Ya daripada uang dibeliin mobil gitu ya. Ah. Lebih baik saya bikin cabang baru, ambil 2 orang gitu. Alhamdulillah kan dia punya gaji dari saya. Alhamdulillah. Dia juga bisa menghidupi keluarganya. Saya punya uang lagi, buka cabang lagi, tarik lagi 2 orang yang nganggur gitu. Lebih seneng gitu saya daripada beli mobil apa segala macam. Kang Yohanes, Iya, ini kan luar biasa ya. iya, 3 tahun berjuang. Kemudian dalam 1 tahun terakhir ini dilipat gandakan dari 4 cabang menjadi 16. iya, iya. Ini kan udah deret ukur, bukan deret hitung lagi. 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4. Ini 4 langsung ke 16 Iya, gitu iya. kan. 4 kali 4 berarti kan gitu. Iya. Ya artinya apapun itu ini lompatan yang luar biasa. Rezeki mengalir banyak. Iya. Saya penasaran, Iya. apa sih Kang bisa dikatakan mungkin ada kata-kata mutiaranya atau apa yang menjadi pedoman Akang sehingga ini bisa terwujud semuanya ini? Iya, iya. Mungkin jadi saya ini orangnya suka memberi sih Kang. Dari mulai ya dulu saya susah, tapi saya suka memberi gitu. Karena emang dalam diri saya hanya seperti itu Kang. Meskipun dalam keadaan susah. Dalam keadaan susah Kang, saya tuh suka gitu memberi gitu. Ya mungkin ini balasannya gitu, karena saya suka memberi. Akang sih nggak berharap ini ya. Nggak berharap Kang, karena emang Memberi aja. memberi aja. Ikhlas Tapi gitu dalam mungkin hati. justru ini hikmahnya Allah memberikan rezeki balasannya ini. Iya, luar biasa sekali Kang. Oke, mungkin Jadi itu mungkin wujud dari- syukur Kang. Iya, Jadi syukur itu rumusnya adalah syukur sama dengan tambah. nah mungkin itu bener. Jadi Benar. kalau bersyukur ya ditambah. Bener. Syukur sama dengan tambah. Iya, Mungkin ini iya, ketika Akang bersyukur bukan hanya dapat pahala tapi ditambah di dunianya. bener. Nah, salah satu wujud syukur adalah Akang gemar memberi, Iya, memberikan. beramal. Iya, Di situ mungkin kuncinya pemirsa. Ya, ini sesuatu yang nyata dan ini bukan ria ya. Saya sambil kita terus luruskan niat ya. iya, Sambil mengucapkan yang tadi Akang buka seperti itu, banyak juga yang nggak mau buka. Tapi sambil itu diluruskan terus niatnya, tapi ini perlu juga dibagi supaya ini menjadi syiar. iya, Jadi kawan-kawan yang usaha jangan lupakan itu. iya, Gitu. Di situ Iya. berkahnya justru. iya, betul. Sekarang banyak cabang, banyak juga yang mendapat berkahnya, Iya. ikut bekerja dan sebagainya. Iya. Nah, gini Kang, saya menyimak tadi luar biasa ya. Perjuangan 3 tahun itu ya, sampai sakit tipes, dua-duanya sakit tipes. Kemudian sampai belum waktunya menikmati, Akang udah ini waktunya menikmati lah. Ternyata itu ujiannya setelah itu ternyata diuji yang di keempat gitu. Bisa jadi waktu itu harusnya jangan menikmati dulu, bisa jadi begitu. Iya. Ya mungkin terlalu terburu-buru. Tapi itu semua berdarah-darah perjuangannya gitu kan, nggak mudah. Nah, biasanya kalau dalam keadaan susah gitu, tadi karyawan aja ninggalin kan. Ada nggak Kang barangkali ada sosok yang masih tetap nggak meninggalkan Akang dalam keadaan ini susah gitu? Ada. Jadi saya itu karena dari awalnya itu bekerja sama dengan adik kandung saya sendiri. Nah, Ketika badai menerjang itu kami saling menguatkan. Saya dan adik saya itu saling menguatkan. Saling menguatkan. Apa yang menjadi kekurangan saya, dia tutupin. Apa yang jadi kekurangan dia, saya tutupin. Jadi kita saling support, saling melengkapi, sehingga sampai seperti inilah. dan unik ya, biasanya kerjasama dengan keluarga sendiri itu susah, profesionalnya susah. Iya. Karena urusan suasana keseharian terbawa di situ gitu. Iya, Dan ini iya. bisa ya profesional ya. Iya.
Ya sebenarnya ada juga konflik tidak sepaham gitu. Jadi Oke. kata saya ke sini, kata dia ke sini, nah itu sering kita tuh beda paham, tapi bisa dibicarakan, Bisa sehingga disinergikan, bisa satu jalur. didiskusikan. Ada satu lagi gitu, mungkin ini tempat curhat saya gitu ya, teman juga sih dia. Jadi ketika saya buntu gitu, nih harus ngapain nih, harus gimana nih, saya sering curhat ke dia ini, ke beliau ini, karena beliau ini usianya lebih tua dari saya, otomatis dia banyak pengalaman gitu, jam terbangnya juga lebih banyak dari saya, Secara bisnis mungkin juga. secara bisnis juga lebih pengalaman dia. Siapa Kang? Itu Kang Haji Johan Wasita. Oh, Yang sahib punya- kita. Ya, itu teman Itu kita tuh. Kang Haji itu yang bilang ke saya liput ini nih. Oh, dari Kang Haji itu. Kang Yohanes nih ya. Oh gitu. Jadi teman-teman diskusi bisnis ya? Ya. Curhat juga ya? Curhat juga ya. Oh gitu, ya. Wah berkah ya Kang Haji nih. Dan juga Insyaallah. apa, beliau itu Kang Haji Johan itu enak gitu orangnya, Kang. Enak gitu. Jadi ketika kita ada masalah, ada apa, dia tuh punya solusi yang terbaik gitu. Punya solusi yang terbaik ya, karena mungkin beliau udah berpengalaman lah. Nah, gitu. Dan alhamdulillah juga welcome gitu. Ketika malam-malam juga saya inbox, "Ji, iya kumahanya gitu. Ini bagaimana ya kalau kayak gini?" Dia respon balas begini. Kadang kalau saya nggak jelas gitu via online, saya datang ke tempatnya, saya ngobrol gitu, Iya. Emang sama kayak tempat gini. paling enak kita ngopi tuh di situ. Di situ Haji Johan tuh. Kang Andrean ya kan, almarhum Mbah Hasanu. Betul, almarhum Mbah Hasanu. Masya Allah. Oke, Teman-teman kita juga di UKM. Oke Kang, ya tadi itu memang kenapa saya tanyakan, karena banyak kejadian ketika memang kita susah, sedang berjuang, orang-orang banyak meninggalkan kita. Dari situlah ujiannya kita bisa memilah mana yang betul-betul sahabat sejati, mana yang memang sekedar teman-teman biasa. Iya. Dan salah satunya adik kandung dan Iya. juga Kang Haji Johan Iya, kita. teman. Oke, rasa-rasanya sudah banyak yang kita ceritakan Kang. Iya, iya. Pasti saya juga tidak puas, ke depan saya mau menunggu Kak Akang berada di titik 100 cabang Kang. Siap. Saya liput lagi Kang ya. Siap. Insya Allah. Oke, terima kasih pemirsa, terima kasih Kang Yohanes Ya. yang sudah menyiapkan waktunya. Saya yakin sangat sibuk sekali. Iya, iya. Mudah-mudahan tayangan kita ini cukup menginspirasi dan memotivasi para kawan-kawan UKM yang ingin tumbuh dan menjadi usahanya menjadi besar. Ya. Jadi UKM itu sebenarnya saya sepakat dengan apa yang disampaikan Teh Nurafita di liputan sebelumnya, bahwa UKM itu bukan usaha kecil menengah, tapi usaha kecil miliaran. Betul. Harus itu yang akan dimasukkan ke dalam benak kita. UKM itu adalah usaha kecil miliaran. Miliaran. Oke. Terima kasih. Jumpa lagi next time. Salam sejahtera buat semuanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bray. Mantap, Bray.